Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini saya bacakan bagi kita dari kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 hingga ayat 6. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika memimpin sermon-sermon, baik sermon kategorial atau sermon rumah tangga, apalagi kalau kebetulan topiknya membahas kebaikan versus kejahatan, sering muncul pertanyaan, mengapa hidup orang yang jahat tidak langsung dihukum oleh Tuhan? Mengapa Allah tidak langsung membalas perbuatan orang-orang yang jahat? Mengapa banyak orang yang jahat namun hidupnya berhasil? Sementara sebaliknya, mengapa hidup orang yang baik, orang yang taat akan Tuhan, yang selalu melakukan perintah Tuhan, hidupnya selalu mengalami kesusahan? Banyak orang yang baik selalu menghadapi penderitaan, pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin pertanyaan ini juga sering keluar dari diri kita. Bahkan kita sering cemburu melihat kehidupan orang yang jahat. Mereka dipenuhi dengan kesenangan, hidup mereka bahagia, sepertinya tidak ada kekurangan apapun. Sementara orang yang baik selalu kekurangan, selalu menderita, bahkan mengalami sakit penyakit. Mengapa demikian? Kalau begitu, apa upah kita orang-orang yang melakukan kebaikan? Kira-kira begitu pertanyaan yang sering kita lontarkan. Kita cemburu, kita membanding-bandingkan kehidupan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, demikian jugalah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, atau lebih tepatnya bangsa Yehuda. Mereka melihat kehidupan di sekitar mereka, di mana orang-orang yang bertindak jahat bisa menikmati hidup, bisa menikmati kekayaan, bisa menikmati kemakmuran dan juga kedudukan yang baik dalam masyarakat. Ini membuat mereka cemburu dan bertanya-tanya, apakah gunanya kita hidup taat kepada Tuhan kalau toh kita juga mengalami penderitaan, sedangkan orang yang jahat
mereka mengalami kesuksesan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Bukankah lebih baik kita melakukan yang jahat? Itulah yang terjadi, sehingga terjadilah kemerosotan iman. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka terpengaruh akan ketidakbaikan yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menganggap Allah tidak peduli lagi akan kebaikan mereka. Akhirnya mereka lebih memilih untuk meninggalkan Allah daripada taat kepada Allah. Mereka berlaku jahat kepada sesamanya. Mereka bahkan menceraikan istri-istrinya yang takut akan Tuhan, kemudian mempersunting perempuan-perempuan penyembah berhala. Mereka juga mempersembahkan persembahannya, namun mereka memilih persembahan yang paling buruk, bukan yang terbaik. Demikian juga pemimpin-pemimpin mereka tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya mereka lakukan dengan baik. Tidak lagi memimpin dengan baik, tetapi hidup mereka seluruhnya jatuh kepada kemerosotan, jatuh kepada kejahatan dan tindakan-tindakan yang tidak lagi menghargai Allah. Mereka tidak lagi takut kepada Allah, bahkan mereka meninggalkan Allah. Itu bisa kita lihat di pasal 3 ayat 14. Mereka berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Apakah untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Artinya seakan-akan mereka memberontak, tidak ada lagi gunanya mengikuti Allah karena tidak ada untungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena itulah melihat situasi yang demikian, Tuhan mengutus nabinya Maleaki untuk menegur bangsa Yuda supaya mereka bertobat, bertekun dalam firman Tuhan, dan supaya mereka menjaga perilaku mereka. Nabi Maleaki menyampaikan bahwa sekalipun saat ini seakan-akan Allah tidak peduli kepada orang yang baik, atau sebaliknya tidak menghukum orang-orang yang jahat, tetapi ingatlah, akan tiba waktunya, hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan yang dahsyat, hari Tuhan yang menyala seperti perapian. Dan disitulah akan ada perbedaan orang yang jahat dan yang baik. Allah akan memisahkan orang-orang yang jahat dan yang baik. Akan ada penghakiman seadil-adilnya. Oleh karena itu yang pertama, jangan pernah cemburu akan kehidupan orang jahat yang seakan-akan mereka penuh dengan kesenangan atau kebahagiaan. Karena ada waktunya Allah akan membedakannya, memisahkan hidup orang yang jahat dan orang yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah yang dinamakan orang jahat di sini dan siapakah orang yang baik? Di ayat 1 tadi kita baca bahwa orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak takut kepada Allah adalah orang-orang yang gegabah dan orang-orang yang berbuat fasik. Gegabah artinya sama dengan orang yang sombong, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, yang merasa kuat, merasa hebat, yang merasa dia bisa selamat tanpa Tuhan. Dia merasa bisa masuk surga karena telah berbuat banyak kebaikan. Tetapi apa firman Tuhan kepada orang-orang yang seperti ini? Ayat 1 juga dikatakan bahwa api yang menyala-nyala akan membakar mereka, karena mereka sama seperti jerami yang akan hangus seperti debu. Mereka akan dibakar. Mereka seperti jerami dan bahkan akan menjadi debu. Apa artinya itu? Bahwa sekalipun selama ini mereka mengalami kesenangan, mereka sesuka hati menindas orang-orang yang baik, mereka seakan-akan memiliki seluruh kuasa di dunia ini,
Tetapi ingatlah, saat hari Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bernilai sedikit pun, karena mereka akan sama seperti debu. Bahkan nanti orang-orang yang baik akan menjadikan mereka sebagai pijakan kakinya, karena mereka sudah menjadi debu, tidak ada nilai kehidupan mereka. Dan orang-orang baik adalah orang-orang yang taat akan Tuhan. Dikatakan di ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku. Itulah orang-orang baik yang dimaksud dalam firman ini. Apa yang terjadi dalam hidup mereka atau apa upah mereka? Firman Tuhan mengatakan bahwa surya kebenaran akan terbit atas mereka dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Yang pertama tadi dikatakan surya kebenaran akan terbit atasmu. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Itu sama seperti ketika kita melihat matahari setiap paginya, itu berarti kita masih hidup di dunia ini. Jadi ketika dikatakan surya kebenaran akan terbit atasmu, itu berarti setiap orang baik, orang yang percaya, yang taat akan Tuhan, dia akan selalu melihat kehidupan. Dia akan selalu menikmati kehidupan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, surya kebenaran juga mengarah kepada Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Artinya orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya pada akhirnya akan memperoleh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua, orang baik itu digambarkan seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak karena lepas kandang. Artinya ada sukacita yang luar biasa karena tidak lagi terkurung, tetapi sudah terlepas, sudah bebas. Demikian juga hidup orang-orang yang taat, orang percaya, orang yang selalu melakukan kebaikan. Hidupnya akan bersukacita karena dia akan dibebaskan dari hukuman oleh dosa. Tidak lagi menerima hukuman kematian, tetapi dia akan dibebaskan sehingga bisa bergembira, bisa bersukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Jalan mana yang akan kita jalani? Jalan mana yang akan kita pilih? Mungkin di zaman ini orang jahat bisa semakin banyak, bisa lebih banyak bahkan dari zaman Maleaki. Mengapa? Karena orang semakin pintar berbuat jahat sekarang ini. Dan ketika dia melakukan kejahatan, orang semakin pintar menyembunyikan kejahatannya sehingga tidak ketahuan orang yang lain. Oleh karena itu semakin banyak merebak orang-orang yang jahat di sekitar kita. Dan seringkali seperti yang saya katakan di awal, orang-orang yang jahat itu kita lihat seakan-akan hidupnya bahagia, hidup diberkati, hidup penuh kesenangan. Mereka menikmati kekayaan, kemakmuran dan lain sebagainya. Dan ini mungkin sering mengarahkan hidup kita, sering mempengaruhi hidup kita supaya kita mengikuti mereka. Kalau kita tidak mengikuti mereka, banyak orang yang cemburu terhadap kehidupan mereka. Lalu apakah kita akan terpengaruh? Apakah kita akan mengikuti mereka seperti yang dilakukan oleh bangsa Yuda di sini? Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah mengikuti hidup orang-orang fasik, orang-orang gegabah atau orang jahat, tetapi tekunlah dalam kebaikan, tekunlah, setialah mengikuti firman Tuhan. Karena yang pasti hidup orang-orang yang jahat akan menerima akibatnya, akan menerima hukuman dari Tuhan. Kita bisa baca di Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di situ, jangan marah karena orang yang berbuat jahat,
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi ada di situ dikatakan bahwa hidup orang yang jahat, hidup orang yang curang akan sangat singkat dan mereka akan layu seperti rumput. Jadi tidak perlu cemburu kepada keberhasilan orang-orang yang jahat. Tidak perlu kita bertanya-tanya mengapa orang jahat di sekitar kita seakan tidak menerima hukuman dari Tuhan. Karena hidup mereka akan sangat singkat. Bahkan dengan secepat mungkin hidup mereka akan hilang, sama seperti jerami tadi yang dibakar hingga menjadi abu. Kita tahu jerami kalau dibakar hitungan menit itu memang sudah akan menjadi abu. Artinya hidup orang jahat tidak akan ada kesempatan untuk berbuat apa-apa. Dia langsung akan kehilangan hidupnya kalau dia tidak bertobat selama hidupnya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita ketika kita akan dihadapkan pada minggu akhir tahun gerejawi minggu depan, disinilah kita dipersiapkan bagaimana kita mengingat perjalanan kehidupan kita selama ini, di mana kita berjalan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah orang yang benar, jadilah orang yang percaya kepada Tuhan, jadilah orang yang selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mau berbuat benar, hidupnya akan diliputi oleh sukacita. Sama seperti di ayat 6 dikatakan, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Artinya sama seperti keluarga yang bahagia, yang bersukacita ketika anak-anaknya dan orang tuanya bisa bersekutu dengan baik, begitu juga sukacita orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau bertekun dalam firman Tuhan. Dan tentunya Allah tidak akan memukul hidup orang-orang benar, tetapi menyelamatkan dan memberikan keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa hari Tuhan yang besar, hari Tuhan yang dahsyat pasti akan tiba dan sudah semakin dekat dalam hidup kami. Oleh karena itu, disitulah terjadi penghakiman yang seadil-adilnya. Disitulah Engkau akan memisahkan orang-orang yang jahat dari orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat akan menerima balasan dari Tuhan. Mereka akan lenyap dari dunia ini sama seperti jerami yang terbakar habis hingga seperti debu. Namun orang-orang yang baik akan Engkau selamatkan, akan Engkau terbitkan atasnya surya kebenaran, dan hidupnya akan selalu beroleh kesembuhan, hidupnya akan bersukacita bersama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di hari Minggu menjelang akhir tahun gerejawi ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami semakin mempersiapkan diri kami, semakin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut hari Tuhan yang besar itu, dengan selalu bertekun akan firman Tuhan, tetap melakukan kebaikan dan melakukan pertobatan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika Engkau datang ke dunia ini di hari Tuhan yang dahsyat itu, Engkau menemukan kami tidak cacat atau tidak kekurangan satu apapun, tetapi kami hidup dalam kebenaran dan kebaikan yang dari Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita bersama-sama dengan Engkau, memperoleh kehidupan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga,
Sering peristiwa-peristiwa atau kejadian yang kami saksikan di tengah-tengah kehidupan kami mempengaruhi kami, menggoda kami untuk meninggalkan Engkau, untuk cemburu kepada orang-orang yang jahat di sekitar kami. Bahkan kami terkadang ingin mengikuti jalan mereka. Tetapi Engkau dengan tegas mengingatkan kami Tuhan, supaya jangan sekalipun kami terpengaruh oleh kehidupan mereka, tetapi kami tetap melakukan firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuatkanlah kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, yang menanamkan firman-Mu sehingga firman-Mu berbuah dalam hidup kami, dan kami mampu tetap percaya setia mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, berkati seluruh pekerjaan seluruh jemaat-Mu, sehingga kehidupan jemaat-Mu menjadi sukacita, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap kehidupan kami. Ampuni kami akan seluruh dosa kami Tuhan, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu dan kami layak menerima berkat-Mu. Dengarkanlah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.